aplikasi kutukan ini kan bukan lelucon anak kecil. Aku jadi penasaran. Tapi kalau aku ikut juga, agaknya orang yang ingin kukirim ke neraka sampai mengorbankan diriku juga. Ada sih. Bayang kelam terus memburu di setiap sudut mimpi buruk. Wajah pucat penuh teror, hantu malam haus darah. Di malam sunyi, seram dan dingin, bayang maut tak kenal ampun. Saat gelap merenggut jiwa, kengerian takkan sirna. Selamat datang di saluran horor kami dari film. Apa? Kok disalahkan karena mereka merugi bermain koin? Kenapa kau merekomendasikan dan menceritakan masalah saham ke kantor segala? Mereka hanya akan bangga sendiri saat nilainya naik dan menyalahkanmu saat nilainya turun. Yang namanya main saham itu harusnya kau lakukan diam-diam sendiri tahu. Orang-orang terus bertanya padaku. Tentu saja aku orang yang biasa, jadi bersemangat dan tidak bisa menjaga mulutku. Lagi pula, aku kan tidak melakukan hal buruk. Aku tidak memaksa mereka. Dari pertama pembicaraan ini, aku juga sudah bilang kalau pilihan ada di tangan mereka. Tapi akhirnya tetap saja semua menyalahkanmu kan? Begitulah yang namanya manusia. Pokoknya ini jadi menyebalkan. Aku ingin keluar dari kantor sialan ini. Para rekan kerja menyalahkanku karena mereka rugi dalam bermain koin. Aku jadi merasa menderita karena harus bertemu mereka setiap hari. Bagaimana perasaanku sekarang? Kamu bisa merasakannya kan? Hahaha. Entah. Seru juga setelah sekian lama. Cinta pada pandangan pertama ke kamu. Hah? Apa aku bisa melihatmu lagi besok? Iya. Hah? Tentu saja. Apaan sih? Lagi-lagi Pak Wahyu sialan itu. Parat ini lagi-lagi menghubungiku saat akhir pekan. Menyebalkan. Lama-lama menjadi Orang kan bisa saja melakukan kesalahan. Apa dia harus mempermasalahkannya di akhir pekan? Dia benar-benar banyak maunya. Kenapa dia ribut menyuruh orang bekerja di akhir pekan? Tapi memang benar aku iri pada bajingan ini. Parat ini punya semuanya. Dari penampilan, kemampuan, sampai popularitas. Sebenarnya kepala tim sialan inilah yang paling keterlaluan. Dia mulai bermain koin setelah mendengar ceritaku. Tapi kemudian dia melampiaskan kemarahannya padaku tanpa alasan setelah koinnya merugi. Sudah berapa hari aku lembur ya? Pekerjaanku jadi semakin berat karena sudah ditandai oleh Pak Wahyu sialan itu. Dasar bajingan jahat, aku harap dia kena batunya suatu saat nanti. Hehe. Silakan. Saya membagikannya karena saya masih punya banyak. Nona Mia, terima kasih. Belakangan ini, Anda bekerja sangat keras ya? Soalnya banyak yang harus diperbaiki. Sepertinya saya terlalu teliti. Tetap saja Anda harus memperhatikan kesehatan Anda. Kalau begitu, saya permisi dulu. Nona Mia, dia bagaikan penyemangat yang membuatku masih bertahan untuk terus bekerja di sini. Akankah hubungan kami bisa lebih maju lagi? Aku pasti tidak akan menolaknya, hehe. Aku telat. Ada rapat di lantai bawah. Aku harus turun lewat tangga. Soal Pak Iwan. Katanya banyak orang kantor yang merugi gara-gara bolanya ya. Kudengar banyak juga yang kehilangan ratusan juta karenanya. Padahal dia terlihat seperti orang pendiam. Kenapa dia membahas hal-hal yang tidak perlu di kantor? Itu dia.
Pak Iwan sekarang juga sudah dikucilkan. Ternyata sudah benar-benar kacau. Ayo kita makan bersama, Pak Iwan. Apa saya boleh duduk di sini? Silakan duduk, Nona Mia. Air-air ini suasananya agak tidak nyaman ya. Jangan terlalu memikirkannya. Terima kasih. Kita semua kan sudah dewasa. Seharusnya kita bertanggung jawab untuk hidup masing-masing. Nona Mia benar-benar menawan. Dia pantas menerima cintaku yang bertepuk sebelah tangan ini. Tapi kalau sampai Nona Mia jadi dikucilkan gara-gara aku tidak boleh sampai melibatkannya juga. Nona Mia, maaf mengganggu jam makan Anda. Tapi Nona Mia, apa saya bisa bicara sebentar? Pak Wahyu? Ini berhubungan dengan proyek gabungan bersama tim Anda. Sepertinya akan sulit meluangkan waktu terpisah. Jadi, ayo membahasnya sambil makan bersama. Dasar pria licik. Wah, sepertinya Pak Iwan tidak bisa duduk bersama kami karena kursinya kurang. Saya minta maaf, tapi kami akan membawa Nona Mia. Hahaha. Maaf ya Pak Iwan. Tidak apa-apa, silakan saja. Silakan menikmati makan siang Anda. Jadi maksud saya, ide Anda sangatlah bagus. Tidak, saya masih belum melakukan apapun. Hahaha. Pak Wahyu. Anda belum mengatakan apapun tentang laporan yang telah saya perbaiki. Oh, soal itu. Anda harusnya memeriksanya dengan benar. Kalau butuh jawaban saya kan, Anda menggunakan istilah yang salah dan tidak memeriksa bagian yang hilang. Di samping itu, secara keseluruhan isi laporannya sangat buruk. Unggahlah lagi filenya hari ini. Benar-benar menyebalkan. Aku sungguh ingin membunuhnya. Itu. Gila. Apa? Aduh, apa aku minum terlalu banyak ya? Kepalaku sakit setengah mati. Gila. Memang butuh waktu lama untuk dekat dengan Nona Mia. Tapi tidak ada yang tahu soal hubungan manusia. Bagaimanapun tidak ada yang tahu tentang hubungan manusia. Ngomong-ngomong, sepertinya teman kencanku bingung dengan tempat perjanjian kami. Oh, Loh, Pak Iwan, Nona Mia, rupanya kita bertemu lagi di sini ya? saya kesini karena ada janji dengan teman saya. Nona Mia, auranya berbeda dengan saat di kantor. Riasannya juga lebih tebal. Tapi aku juga berdandan sebelum kesini. Bagaimana pendapat Nona Mia ya? Kalau Pak Iwan, kencan ya? Bukan? Anu, apa Anda Pak Iwan? Saya tadi salah tempat, hehe. Oh, halo. Astaga, saya memang kurang peka. Saya seharusnya tidak diam di sini. Sampai jumpa di kantor, Pak Iwan. Ya, sampai jumpa. Rasanya tidak ada yang beres. Hobi saya di akhir pekan, saya biasanya Hati-hati di jalan. Aku harus menghubungi Nona Mia secepatnya dan meluruskan kesalahpahaman ini. Ternyata memang hanya Nona Mia satu-satunya bagiku. Teman sialan itu menyiapkan kencan buta yang sia-sia untukku.
Masalah ini sudah lumayan beres kan? Ngomong-ngomong, katanya aku keren. Bukannya malah bagus. Aduh, seharusnya bukan ke arah sini. Haltenya, Tidak apa-apa, kita tidak akan berpapasan dengannya. Teman kencannya pasti tidak akan bertahan sampai 1 jam dan langsung pulang. Tidak mungkin orang seperti Pak Iwan bisa melakukannya dengan baik. Yang namanya manusia itu setidaknya harus punya pesona. Tidak, bukankah kata-kata Anda terlalu kejam? Walau kejam pun, aku 100 kali lebih baik daripada pecundang ini. Bangsat. Motivasiku jadi hilang. Motivasiku untuk hidup. Apa tidak ada cara untuk membalasnya? Aplikasi penghancur diri. Aplikasi kutukan. Ini kan bukan lelucon anak kecil. Aku jadi penasaran. Tapi kalau aku ikut juga, agaknya orang yang ingin kukirim ke neraka sampai mengorbankan diriku juga. Ada sih. Jadi begini ruang penghancurnya. Sehabis mengundang orang yang mau aku hancurkan bersamaku, aku hanya perlu memulai start kan? Brengsek. Sepertinya aku juga sudah tidak waras. Sampai tergantung pada hal seperti ini segala. Nggak tahu. Selamat pagi. Aku tidak mau bekerja. Aku sangat benci hari Senin. Pak Iwan, temui saya sebentar. Ya, saya. Tapi itu tidak mungkin. Tapi saya sama sekali tidak ingat. Pak Iwan, Anda pikir orang lain itu idiot? Tidak, setelah saya pikir-pikir, ini sepertinya karena peretasan yang sering marak belakangan ini, Pak. Pak Iwan, bukankah seharusnya Anda minta maaf terlebih dahulu? Maafkan saya, Pak. Aku benar-benar tidak mengingatnya. Apa ini gara-gara aplikasi penghancur diri kemarin ya? Tunggu, seandainya aplikasi itu memang penyebabnya, kalau begini bukannya hancur bersama-sama, tapi malah cuma aku yang hancur sendiri. Menyebalkan. Dasar brengsek. Teganya Anda melakukan itu. Nona Mia, kenapa ini? Tunggu, sepertinya ada salah paham. Ayo kita bicara di luar. Apa lagi yang perlu dibicarakan? Ini buktinya. Apa Anda pikir saya tidak tahu Anda mengatakan ini pada orang-orang? Apa ini? Aku tidak pernah mengirim hal seperti ini. Jangan berlagak bodoh. Anda pikir saya baru sekali 2 kali ini berkencan? Luar biasa. Luar biasa. Bisa langsung hancur begini. Aku tidak rugi apa-apa, tapi kau pasti merugi banyak. Kerusakan yang kau terima beberapa kali lipat lebih banyak dari itu. Biarpun harus hancur, aku pasti akan mengirimmu ke neraka. Aku mencari informasi tentang aplikasi penghancur diri karena merasa agak tidak nyaman. Entah karena belum banyak yang menulis tentangnya, tidak banyak yang muncul saat aku mencari tentang aplikasi tersebut. Hanya sekitar beberapa artikel tentang keasliannya. Astagfirullah, Nona Mia, lama tidak bertemu. Halo. Sepertinya cutimu sudah selesai ya? Kau mau kemana? Sepertinya sibuk sekali. Saya ada rapat. Kau lihat ekspresinya tadi? Mereka benar sudah putus ya?
Yang aku dengar, sikap Pak Wahyu katanya sangat aneh. Kata-katanya tidak jelas, dan dia sering berbohong seperti sudah makanannya sehari-hari. Dia suka mengirim hal aneh dan membantah kalau dia sendiri yang mengirimnya. Baru-baru ini, dia bahkan ketahuan selingkuh. Lalu, katanya dia salah mengirim pesan untuk selingkuhannya pada Nona Mia. Wah, gila sih. Pokoknya memang tidak ada pria yang sempurna. Kalian juga harus hati-hati dengan pria yang terlihat terlalu baik. Lagi pula, hubungan asmara di kantor itu. Aduh, Sepertinya kalian sedang santai ya? astagfirullah, bikin kaget saja. Bagaimana kehidupan kantor? Seru kan? Apa ini? Padahal aku tidak memesan apapun selain suplemen. Apa aku salah memesan ke kantor? Tapi kenapa kardusnya besar sekali? Ini terlalu berlebihan untuk mengemas vitamin. Tidak, artinya ini memang salah Ki. Halo Pak Iwan. Oh, apa itu? Ini bukan punya saya. Tidak, kenapa juga ada pada saya? Saya bersumpah demi Tuhan. Iya. Tolong rahasiakan soal ini. Walau ini bukan salah saya, tapi bisa gawat kalau sampai yang lain tahu soal ini. Begitu ya? Baiklah. Wah, benar-benar keterlaluan. Bisa-bisanya martabat yang paling minimal sampai ikut diusik. Meski begitu, apa dipikir aku akan hancur setelah ini semua? Aku akan tunjukkan sejelas-jelasnya betapa menakutkannya orang yang sudah tidak bisa kehilangan apapun lagi. Harganya benar-benar lebih parah daripada tisu toilet. Bahkan tisu saja masih bisa untuk menyeka sesuatu. Brengsek. Apa kau tidak bisa fokus sedikit? Kenapa kau membuat kesalahan yang tidak perlu dan mengecewakannya? Memangnya kau baru sekali 2 kali memegang pekerjaan ini? Saya minta maaf. Datanya terbalik. Jadi, seharusnya kau meninjaunya lagi. Pak Wahyu, ada apa denganmu akhir-akhir ini? Oh, apa babak kedua sudah dimulai? Dan juga ada rumor aneh yang beredar tentangmu. Apa kau tidak sadar kalau aku pura-pura tidak tahu soal itu? Tahu tidak? Bisakah kau lebih menjaga perilakumu? Saya minta maaf, tapi rumor itu, apa kau pikir aku meluangkan waktu untuk mendengar alasan konyolmu itu? Aku tidak peduli dengan kehidupan pribadimu. Jadi uruslah saja yang benar. Sebaiknya kau siapkan saja dirimu kalau kau tidak bisa mengatasinya dengan baik. Rasanya menyenangkan.